Sahabat beriman, ada 13 tips hidup bahagia, lahir dan batin dalam Islam. Semua manusia tentunya ingin memiliki kehidupan yang bahagia, yaitu baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ternyata tidak semua bisa mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh mengherankan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya baginya memberikan kebaikan. Hal ini tidak dimiliki oleh seorang pun, melainkan oleh seorang mukmin. Bila mendapatkan harta atau kesuksesan, selalu bersyukur, maka jadilah itu kebaikan baginya. Dan bila mendapatkan kesengsaraan, dia selalu bersabar, dan itu pun menjadi kebaikan baginya." Hadis riwayat Abu Yahya. Cara mendapatkan kebahagiaan yang pertama, yaitu selalu bersyukur. Kehidupan di dunia akan jauh terasa lebih bahagia jika kita banyak bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Yaitu Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kemudian cara mendapatkan kebahagiaan yang kedua, yaitu selalu melihat ke bawah. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah orang yang ada di bawahmu, dan jangan melihat orang yang ada di atasmu. Sebab itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Yaitu hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Cara yang ketiga, yaitu sering bersedekah. Dengan bersedekah, maka hidup kita akan jauh lebih berkah dan lapang. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Sahabat beriman, cara mendapatkan kebahagiaan yang keempat, yaitu dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak keutamaan berbaik sangka kepada Allah. Salah satunya adalah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW masuk untuk menemui seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana keadaanmu?" Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, aku mengharapkan rahmat Allah dan aku sangat takut akan dosa-dosaku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah takut dan raja berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang diharapkannya, dan akan memberikan keamanan kepadanya dari perkara yang ditakutinya." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian untuk cara yang kelima, yaitu bersikap ikhlas. Firman Allah yang artinya, "Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami,' Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka." Yaitu Al-Quran Surah At-Taubah
ayat 59. Dan cara mendapatkan kebahagiaan yang keenam, yaitu selalu menjalankan ibadah. Orang yang selalu berpegang teguh pada ajaran Islam tentunya akan jauh lebih bahagia hidupnya. Hidup mereka akan dipenuhi dengan ridho Allah. Seperti firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Taurat, serta mendirikan sholat, akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan, yaitu Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 170. Kemudian cara yang ketujuh, yaitu bertaubat. Tidak akan bahagia hidup seseorang sebelum ia melakukan taubat jika ia melakukan dosa, apalagi jika itu adalah dosa besar dalam Islam. Firman Allah yang artinya, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Assalamualaikum, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu Al-Quran Surah Al-An'am ayat 54. Kemudian cara yang kedelapan, yaitu dengan rajin berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melipat gandakan satu kebaikan anak Adam menjadi 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa adalah untukku, dan akulah yang membalasnya. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka, dan kebahagiaan pada hari kiamat. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wewangan misik. Hadis riwayat Ahmad, yaitu nomor 4036. Dan cara yang kesembilan, yaitu menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan lebih menghargai tentang hubungan antara manusia dan persahabatan. Orang lain pun akan lebih menghargai kita. Seperti firman Allah yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal, yaitu Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 18. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang ke-10, yaitu mendapat pasangan yang soleh atau solehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian cara yang ke-11, yaitu mencari harta di jalan yang halal. Kehalalan harta yang didapat juga akan menentukan kebahagiaan seseorang atau tidak. Ia tidak akan pernah merasa tenang dalam hidup jika harta yang didapat adalah harta haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan merusak agama kalian, akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah jika perhiasan dunia dibentangkan, dijadikan berlimpah bagi kalian, sebagaimana perhiasan di dunia dibentangkan bagi umat terdahulu sebelum kalian. Maka kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya, sehingga akibatnya dunia atau harta itu membinasakan kalian
sebagaimana dunia membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian cara yang ke-12, bersahabat dengan orang yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang duduk ataupun berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misik dari pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 2101 dan Abu Musa. Kemudian cara yang ke-13, menyayangi makhluk hidup lainnya. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah dan hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, demikianlah tentang 13 cara mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin menurut Islam. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Amin.